Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya muliakan orang tua kami, saya mohon izin pada kesempatan ini untuk mohon Pak Ketua mendahulukan kedua orang tua kami. Alhamdulillah masih dapat melihat anaknya dilantik pada hari ini walaupun secara virtual. Terima kasih Bapak dan Ibu. Begitu juga yang saya hormati, saya cintai suami saya, Abang Fauzi. Oh ya, anak saya juga lihat-lihat. Saya tidak disebut Bunda. Ya, kedua putri saya yang ikut berkampanye walaupun secara virtual. Maksudnya dalam doa. Gitu ya. Oke. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bapak Suaib Mansur bersama dengan Ibu dan keluarga tentu saja. Yang saya hormati Pak Ketua, mungkin ini juga kita sapa ya, anggota Forkopimda Kabupaten Luwu Utara, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebenarnya yang Bupati hari ini masih Pak Sekda. Ya, saya sudah dilantik, tapi belum ada serah terima memori jabatan. Apa nanti kita acarakan sendiri di kantor daerah. Kemudian Pak Wakil Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan bisa. Terima kasih sama segenap anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Yang sama saya hormati rekan-rekan para pejabat tinggi Pratama Kabupaten Luwu Utara, teman-teman pemenangan lainnya, para relawan, simpatisan, dan tentu saja yang saya muliakan segenap masyarakat Luwu Utara. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Februari tahun 2021 akhirnya telah dilaksanakan pelantikan 11 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun memang pelantikan pada hari ini yang agak berbeda karena dilakukan secara virtual. Pelantikannya langsung tapi disaksikannya secara virtual oleh seluruh masyarakat di 11 daerah yang berpilkada beberapa waktu yang lalu. Tetapi kami yakin bahwa ini tidak mengurangi hikmatnya penyelenggaraan kegiatan. Karena yang paling penting saya kira kemeriahan itu boleh jadi tidak lagi kita lihat secara kuantitas, tetapi insya Allah akan kita rasakan secara kualitas. Nah, karena pelantikan hari ini mungkin menjadi tahapan akhir dari penyelenggaraan pilkada, tetapi merupakan awal dari chapter baru pemerintahan Kabupaten Luwu Utara untuk 2021-2026. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, kami berdua bersama keluarga dan seluruh jajaran tentu saja sekali lagi memohon doa pada seluruh masyarakat Luwu Utara, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga mohon dukungan terutama di dalam mengarungi roda atau menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan, mengingat begitu banyak tugas yang menanti kita Bapak dan Ibu sekalian. Terutama tentu saja kita sadari bahwa sampai hari ini kita masih
dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini, kata putri saya, ananda saya yang kedua, Nora, ngomong, Bunda, ini nanti 2020-2021 katanya ada perang dunia ketiga. Dia pernah ngobrol dengan saya, ada perang dunia ketiga. Kenapa ada perang dunia ketiga? Yang pertama, ada perang dagang kan antara Amerika dengan Tiongkok, tapi kayaknya ada perang dunia ketiga. Mungkin perangnya tidak konvensional, ya, tetapi dampaknya, ya, kalau berdasarkan hasil penelitian, termasuk hasil studi saya kemarin 3 hari mengikuti Economic Diplomasi for National Leader yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute, itu disebutkan lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Mungkin secara langsung kita tidak merasakan, Bapak Ibu sekalian, karena perhatian pemerintah yang luar biasa bagaimana supaya pandemi ini meskipun berdampak langsung kepada khususnya kehidupan sosial, ekonomi, termasuk budaya kita, ini tidak dirasakan begitu besar oleh masyarakat kita. Jadi pemerintah berjibaku selama hampir setahun belakangan ini, Bapak Ibu sekalian, dan tentu kita juga mohon dukungan, kami juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Luwu Utara untuk bergandengan tangan, bersatu bahu-membahu bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan kita. Terutama dalam waktu dekat ini, sebagaimana kita ketahui, pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi secara massal dan insya Allah akan berlanjut. Ini dimaksudkan supaya terbentuk kekebalan publik atau biasa kita kenal dengan istilah herd immunity. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk mensukseskan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya herd immunity ini dapat terbentuk sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi sebelum saat itu terjadi, kami juga tetap memohon dukungan Bapak Ibu sekalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelihatannya gampang, tetapi memang butuh kedisiplinan sebenarnya di dalam melaksanakan, terutama untuk bagaimana menjaga jarak atau mengatur jarak, kemudian mengenakan masker terutama ketika kita beraktivitas di ruang publik, kemudian sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengantisipasi terjadinya perkumpulan massa dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada 5M yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, termasuk kami telah menjajaki berbicara dengan beberapa kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian sambil meminta pandangan dari ahli epidemiologi terkait dengan pemanfaatan salah satu karya anak bangsa Jinos. Ini nanti mau dukungan dari DPRD tentu saja. Jinos ini kita akan gunakan dalam rangka mendorong mempercepat pulihnya aktivitas kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Luwu Utara, terutama di sarana pemerintahan, di pemberian layanan publik, termasuk di tempat-tempat masyarakat kita beraktivitas secara ekonomi, terutama di pasar-pasar tradisional. Dan kami mohon dukungan juga dari pihak swasta untuk mengambil bagian, termasuk vaksinasinya, karena sudah mulai ada vaksin secara mandiri. Jadi sekali lagi mohon dukungan dari kita semua. Ini yang kita akan upayakan dalam, katakanlah dalam 100 hari pertama, ya. Jadi pertama itu terkait dengan program vaksinasi, dan kemudian menggunakan alat yang ditemukan anak bangsa sendiri untuk aktivitas, ya,
masyarakat kita di ruang publik. Ya. Kemudian yang kedua, mohon dukungan Bapak dan Ibu seluruh masyarakat di utara terkait dengan upaya pemulihan pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Kita ketahui tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi kami yakin dengan doa Bapak Ibu sekalian, dengan dukungan kita semua, seluruh masyarakat di utara, kita akan bangkit untuk maju. Program yang kami tawarkan pada saat penyelenggaraan pilkada yang lalu, pada saat proses demokrasi kita, yaitu 5 bisa. Bisa bangkit, bisa terkoneksi, bisa bersaing, bisa maju, dan bisa mandiri. Semua ini hanya dapat terwujud kalau mendapatkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tangan saya bersama Pak Suwaid hanya ada 2, masing-masing hanya ada 2. Tetapi kami yakin tangan kami tidak akan dibiarkan sendirian, akan disambut oleh tangan seluruh masyarakat dulu. Kita akan bergandengan tangan. Perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, bahkan disebut bahwa hanya ada satu yang langgeng di dunia, yaitu perubahan, dan di dalamnya ada perbedaan, mungkin perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya perbedaan itu juga adalah kekuatan, karena kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Masing-masing kita, ini saya mohon maaf, saya kutip kalimat Pak Martin Natalegawa, ya katakan masing-masing kita can make positive difference. Masing-masing dari diri kita mampu memberikan perbedaan yang positif. Apalagi untuk Luwu Utara yang betul-betul sedang dalam ujian. Dan sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa bangkit untuk maju. Dan sebelum kami akhiri, saya persilakan Pak Suwaid untuk sedikit menambahkan. Mungkin ada yang terlupa. Dan ini juga saya banyak ditanya. Bagaimana mengolah hubungan? Sebenarnya mengolah hubungan tidak sulit. Karena peran dan fungsi, tugas dan fungsi kami jelas sekali ada di tugas. Selama kita semua melaksanakan tugas dan fungsi kita, plus kalau ada tugas tambahan dari Bupati, maka saya yakin tidak ada yang perlu kita khawatir. Insyaallah, komitmen sejak awal kami bangun. Bahwa kepentingan pribadi kami tidak akan berada di atas kepentingan masyarakat Luwu Utara. Saya silakan. Terima kasih Ibu Bupati. Tadi sudah dijelaskan betapa banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi kehadiran kita semua hari ini itu berarti dukungan untuk kami di dalam menatap pemerintahan ke depan. Insya Allah kita akan gerakkan semaksimal mungkin. Tantangan kita selain tadi yang disebutkan oleh Bupati adalah tantangan berikutnya membangkitkan kembali ekonomi kita. Di tengah pandemi, di tengah bencana yang baru kita alami, ekonomi kita harus kita bangkitkan kembali. Kita juga tentu malu mendapat predikat ketiga termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Semuanya kembali kepada perbaikan ekonomi. Dan kalau kita bicara tentang bahwa kemiskinan itu adalah sebuah enemy atau musuh, maka kita harus menemukan alat untuk memeranginya. Statistik kita menunjukkan bahwa sumber ekonomi kita 50% bahkan lebih berasal dari pertanian. Statistik juga menunjukkan bahwa angkatan kerja kita dari 151.000 masyarakat kita, 143.000 diantaranya bekerja,
Dan 143 yang bekerja tersebut lebih dari 50% dikontribusi oleh sektor pertanian. Makanya tidak ada kata lain kecuali membangkitkan sektor pertanian kita sebagai ekonomi kerakyatan. Ini mungkin tambahan dari saya. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Bahwasanya tantangan ke depan besar, tetapi kalau seluruh effort kita, seluruh usaha kita wujudkan dan sama-sama mewujudkan visi yang telah kami paparkan selama kampanye, insya Allah tantangan tersebut akan kita hadapi bersama, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita betul-betul merasakan kebangkitan yang selama ini kita sampaikan pada saat kampanye kemarin. Saya kira demikian. Terima kasih. Masih ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi tadi itu bicara selaku Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Yang eksebisio memang dipegang oleh Wakil Bupati. Izinkan pada kesempatan ini saya menyapa teman-teman kita, segenap masyarakat Luwu Utara yang mengikuti secara virtual di Kabupaten Luwu Utara, mulai dari rekan-rekan Forkopimda dan jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang ada di ruang gedung Aula Legaligo di Masamba. Ya, terima kasih semuanya, Pak. Salam sehat semua.